Baik, Ustadz, tafadol. Baik, kita mulai para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, baik yang hadir di tenda Ramadan atau demikian pula yang mengikuti dari rumah, azanillahu wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi. Pada sore hari ini, insya Allah Ta'ala, kita akan membahas sebuah kajian berjudul Hakikat Syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Hakikat Syahadat Muhammad Rasulullah. Sebelumnya, saya doakan antum-antum yang datang di awal waktu, ya, semoga Allah memberkahi waktu antum semuanya. Semoga Allah memberkahi keluarga antum, harta antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum semuanya istiqomah dalam belajar dan mengamalkan ilmu yang antum dapatkan. Allahumma amin. Rasul mengatakan, burika ummati fi bukuriha. Ya. Umatku diberkahi karena atau dalam kesegeraannya. Ya. Termasuk hal yang baik ketika kita bersegera dalam melakukan kebaikan. Ya, melakukan kebaikan, bersegera melakukan kebaikan, ini termasuk ya hal yang baik. Berlomba-lomba dalam kebaikan, diantaranya seperti hadir di apa tenda buka puasa bersama. Antum dapat dunia, akhirat pun dapat insya Allah. Ya enggak? Kalau kita menyediakan paket buka puasa hanya 30, antum nomor 32 kan nggak dapat kan? Dapat air sama kurma saja paling. Ya, alhamdulillah. Nah, yang pertama-tama itu yang dapat full full faidah dan full apalagi full takjil, ya, full makanan, masya Allah. Baiklah ya kawan sekalian, ya, tema kita sekali lagi hakikat syahadat Muhammad Rasulullah. Pada pertemuan sebelumnya kita menyinggung syarat la ilaha illallah dan kita terangkan tentang makna la ilaha illallah dan dua rukun la ilaha illallah, kemudian 7 atau 8 syarat dari kalimat la ilaha illallah. Ya, adapun pada pertemuan sekarang, ya, kali ini termasuk salah satu dari dua kalimat syahadat, ya. Kalimat syahadat yang kedua adalah Muhammad Rasulullah. Ya, permasalahan ini, ikhwas sekalian, termasuk permasalahan yang penting, mengingat syahadat Muhammad Rasulullah termasuk ya bagian dari rukun Islam. Ya. Di satu sisi juga ini termasuk bagian dari keimanan, yaitu beriman pada Rasul. Ya. Sehingga ini tidak bisa ditinggalkan, sesuatu yang harus kita pelajari. Ya. Makanya insya Allah kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas ya secara singkat seputar hakikat syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, sebelumnya kita sesaat berkenalan kembali mengingat nasab Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau adalah siapa? Muhammad. Ya. Ayah beliau Abdullah. Kakek beliau Abdul Muttalib. Selanjutnya siapa? Bin Hashim. Kemudian bin Abdul Manaf. Lanjut bin
Husain, lanjut bin Kilab dan seterusnya. Ya. Beliau termasuk keturunan dari Adnan dan Adnan termasuk dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kunyah beliau adalah Abul Qasim. Ya. Dan yang wajib kita ketahui dari nasab beliau adalah nama beliau saja, yaitu Muhammad. Ya. Nama beliau adalah Muhammad. Itu yang wajib kita ketahui. Ya, Muhammad. Ya. Atau demikian pula Ahmad. Ya, di antara nama beliau adalah Ahmad. Kunyah beliau adalah Abul Qasim. Ya. Kemudian ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Adapun ibunda beliau adalah siapa? Aminah binti Wahab. Ya. Aminah binti Wahab. Nah ini Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, dalam belajar agama Islam ya, ada tiga perkara penting yang harus kita ketahui. Perkara pokok yang ketiganya ini adalah ya, termasuk dari ujian yang sesungguhnya yang akan ditanyakan nanti di alam kubur. Ketiga perkara ini yang disebut sebagai fitnah kubur, ya, yaitu soalul malakaini, pertanyaan dua malaikat. Ketiganya adalah, ya, ketiga pertanyaan tersebut adalah man rabbuka. Yang kedua, madinuka. Dan terakhir, man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya, kita di dunia alhamdulillah hafal, 100% hafal. Ya tidak? Kita hafal seperti kita menghafal nama kita masing-masing. Ya, tapi di alam kubur, ya, apakah ada jaminan? Belum ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan. Ya, makanya supaya kita bisa, ya, bisa biidznillah, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bisa menjawab pertanyaan tersebut, ya, maka wajib bagi kita untuk mempelajari tiga pokok ini. Ya, kita wajib mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian yang kedua, kita wajib ma'rifatu Nabi Muhammadin alaihi salatu wassalam, wajib mengenal Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, kita wajib mengenal apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, atau mengenal agama Islam beserta dalilnya, lengkap dengan dalil. Kalau kita berbicara agama Islam, maka yang kita harus kuasai adalah dalil. Ya. Agama bukan dengan perasaan. Agama bukan dengan dasar mimpi, tapi agama dengan dasar dalil. Dan dalil tersebut ya adalah wahyu dari Allah yang berupa Al-Qur'anul Karim ataupun sabda Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam hadis-hadis beliau. Ya, ini apabila kita ingin mengetahui ya Islam yang sesungguhnya, pelajari dalil. Para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa arti dari tahqiq syahadat Muhammad Rasulullah? Apa arti dari merealisasikan syahadat Muhammad Rasulullah? Ya, tugas kita berusaha untuk merealisasikan, mewujudkan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Artinya adalah al-iqrar bil lisan. Kita harus berikrar dengan lisan kita. Kemudian yang kedua, al-iman bil qalb. Beriman dengan hati kita. Kita wajib mengimani. Ya, kita berikrar dengan hati kita dan mengimani, kita berikrar dengan lisan kita dan mengimani dengan hati kita bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, pertama tadi apa? Ya, kita imani dengan hati kita, kemudian kita ikrarkan, ucapkan dengan lisan kita bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, ya, hamba Allah dan Rasulnya. Ya, Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ya, dan dalam sebuah hadis yang sahih Rasul mengatakan, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kafah." Setiap nabi dahulu itu diutus untuk kaumnya, ya, untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ya, bahkan termasuk dari golongan jin dan manusia. Wajib mengimani ya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ini dua kalimat penting. Beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Ya,
makna hamba Allah berarti beliau adalah manusia biasa, seperti umumnya manusia. Ya, sehingga beliau tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak ditujukan padanya salah satu ibadah pun. Tidak boleh sujud pada Rasulullah, tidak boleh rukuk kepada Rasulullah, tidak boleh berdoa, meminta, memohon, berseru kepada Rasulullah, tidak boleh nadar kepada Rasulullah, tidak boleh meminta pertolongan kepada Rasulullah, ya, tidak boleh apalagi menyembelih ditujukan untuk Rasulullah. Ya, tidak boleh bersumpah dengan menyebut demi Rasulullah. Ini juga banyak keliruan dari sebagian dari kaum muslimin yang melakukannya. Ya, karena al-qasam ataupun al-halaf ataupun al-hilf yaitu bersumpah itu termasuk dari ibadah dan ibadah hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, ini kata-kata Abdullah, ya beliau adalah hamba Allah. Kemudian yang kedua, selain beliau Abdullah, hamba Allah adalah rasulnya. Ini yang menjadikan pembeda antara kita dengan beliau alaihissalatu wassalam, yang tugas kita, kewajiban kita adalah menghormati beliau, mengikuti beliau, ya, karena beliau adalah sebagai utusan Allah, ya. Beliau sebagai Rasulullah. Allah muliakan dari sekalian manusia, ya, beliau sebagai seorang pilihan dari bangsa Arab, ya, dari Quraisy, dari Kinanah, yang dimuliakan dengan risalah atau kerasulan. Ya, sehingga kita wajib mengimani, wajib mengikuti. Dalam urusan agama, kiblat kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qudwah kita, suri teladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kita ketika mengikuti para ulama, kita mengikuti Abu Hanifah, mengikuti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, atau para ulama-ulama yang datang setelahnya, atau demikian pula mereka yang datang setelah Rasul dari kalangan sahabat, ya, kita mengikuti mereka karena mereka mengikuti Rasul alaihissalatu wassalam, ya. Seandainya ada imam-imam, ada ulama yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh mengikuti imam tersebut. Tidak boleh mengikuti guru kita, syekh kita, kiai kita, ustadz kita, apalagi tuan guru kita ketika mereka menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena yang wajib kita ikuti adalah Rasul, ya. Kata Imam Malik rahimahullah, ya, kullun yukhadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Imam Malik, Imam Darul Hijrah yang tinggal di kota Madinah, beliau mengatakan, ya, bahwa setiap orang itu ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali, ya, orang yang dikubur di sini, ya, di Madinah. Siapa? Yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ucapan beliau yang harus kita terima, harus kita ikuti. Makanya, ikhwan sekalian, orang yang mewujudkan syahadat la ilaha illallah tadi dua poin. Pertama apa? Berikrar dengan lisan, kemudian mengimaninya dengan hati bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian poin yang ketiga yang tak kalah penting, ini juga penting, ya, harus ada ittiba, harus ada ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu artinya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti petunjuk beliau Alaihi Salatu Wassalam. Ya, makanya orang tidak cukup dia mengimani dengan hati, ya, kemudian berikrar dengan lisan tanpa mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau seorang bisa jadi membela beliau tapi tidak mau beriman. Ini pun tidak ada faedahnya. Harus mengimani beliau, ya, harus mengimani dengan hati, berikrar dengan lisan dan mengikuti dengan anggota badannya. Karena di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang yang dari orang kafir yang tidak memusuhi beliau, bahkan membantu beliau. Contoh nyatanya siapa? Orang yang terdekat dengan beliau, Abu Thalib. Ya. Abu Thalib dekat dengan beliau. Ya. Tahu bahwasanya Rasul itu adalah Nabi. Ya. Tahu, ditolong dari gangguan orang-orang Quraisy. Tapi beliau tidak mau bersyahadat. Ya. Tidak mau mengakuinya, tidak mau mengimani, tidak mau mengikutinya. Masuk Islam tidak? Tidak. Ya. Sampai akhir hayat Rasulullah terus berdakwah, yang mendakwahi pamannya, ya, tapi Allah belum memberikan hidayah. Ya. Dari sini kita tahu para jamaah sekalian, azza wa iyyakum, tugas kita, ya, hanya menyampaikan, hanya berdakwah,
Adapun urusan hidayah, taufik ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Kemudian, para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, lalu apa makna dari syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Ya, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah beliau mengatakan bahwa makna syahadat anna Muhammad Rasulullah ini mencakup 4 perkara. 4 ini yang insya Allah akan kita syarah secara singkat. Ya. Beliau mengatakan Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan hakikat atau makna atau definisi atau arti dari persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah yaitu ta'atuhu fima amar, menaati perintah beliau. Ya, ini konsekuensinya ya. Menaati perintah beliau yang pertama. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan kabar dari beliau. Membenarkan kabar dari beliau. Yang berapa itu? Yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Dan yang terakhir wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Ya. Dalam beribadah pada Allah harus sesuai dengan syariat yang beliau bawa. Ya, alaihi salatu wassalam. Ada berapa tadi? 4. Siapa yang mau mengulangi coba? Tunjuk tangan. Silakan, Salaman. Iya, iya, iya. Wa an la yu'badallahi illa bima syara'. Pak, kasih sendok, Pak. Iya, silakan ambil. Minyak wangi 1. Siapa yang mau sendok lagi? Siapa yang hafal tanpa melihat catatan? Dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab silakan. Tafadhol. Ada tidak? Baik. Belum panas ini kayaknya. Kita bikin panas dulu. Poin yang pertama para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, yaitu ta'atu fima amar. Kita wajib menaati perintah beliau. Allah mengatakan may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada Rasul sungguh dia telah taat pada Allah. Ya. Karena yang memerintahkan kita taat pada Rasul itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana siapa yang memerintahkan kita taat pada kedua orang tua kita? Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau taat pada Allah dan Rasulnya, ya kita tahu sangat paham, ya semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah kebaikan. Tapi kalau taat kepada kedua orang tua, ya terkadang orang tua ada yang menyuruh kepada keburukan, ya tidak. Ya. Nah makanya kalau untuk taat kepada orang, yaitu dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Adapun dalam kemaksiatan kita tidak boleh taat kepada mereka. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Tidaklah kami utus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Siapa yang durhaka, siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, ya maka baginya neraka jahanam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul berikan pada kalian maka ambillah, dan apa yang beliau larang maka sudahilah, tinggalkanlah, jauhilah. Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Setiap umatku itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau, kecuali yang enggan. Jadi ada orang yang tidak mau masuk surga, Pak. Padahal kalau kita ditawari siapa yang masuk surga, kita semuanya mau. Itu lisan kita. Ya. Tapi sikap kita bagaimana? Nah ini, Rasul mengatakan, setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya mereka, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga?
Beliau katakan man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku, dia masuk surga. Siapa yang durhaka bermaksiat padaku, dialah orang yang enggan masuk surga. Yaitu durhaka bermaksiat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tugas kita taat pada beliau, ya, alaihi salatu wassalam. Apa yang beliau perintahkan dari perkara-perkara wajib, kita wajib melaksanakannya. Apa yang beliau perintahkan dari perkara-perkara yang sunnah, kita berusaha untuk melakukannya. Bukan berarti ketika kita tahu hukumnya sunnah kemudian ditinggalkan. Cuma sunnah saja. Makanya bedanya kita dengan generasi dahulu. Kalau generasi dahulu mengetahui sesuatu hukumnya sunnah mereka lakukan. Kalau kita mengetahui hukumnya sunnah kita tinggalkan. Karena apa? Karena enggak wajib. Nah ini kekeliruan. Padahal kita sangat butuh kepada amalan-amalan yang sunnah. Ya, tidak semua yang harus kita lakukan itu yang wajib-wajib sah saja, tapi juga yang sunnah juga. Ya. Kemudian para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi ada perintah apa saja? Perintah sholat 5 waktu, perintah berbakti pada orang tua, perintah untuk sedekah, perintah untuk pokoknya dari yang wajib dulu kita laksanakan. Rukun-rukun Islam kita amalkan. Ya, kemudian yang sunnah-sunnah kita juga berusaha untuk mengamalkan. Yang kedua, apa yang kedua? Tasdiquhu bima akhbar. Membenarkan kabar yang beliau sampaikan. Banyak dari kabar-kabar yang beliau sampaikan, ya, baik dari perkara umat-umat atau dari sejarah umat-umat yang telah berlalu, atau demikian pula perkara yang akan datang, baik di dunia atau demikian pula pada hari kiamat, termasuk kabar-kabar tentang alam kubur, ya, alam barzakh, tentang nikmat atau azab kubur. Tadi disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ada kabar-kabar seperti itu, ya, kalau di dalam Al-Quran kita sudah tidak perlu dicari sahih tidaknya. Ya, adapun dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mutawatir, ya diriwayatkan oleh banyak para perawi, ya, yang terpenuhi padanya syarat hadis mutawatir, ya kita harus menerimanya. Ya, kalau hadis itu hadis yang ahad, ya, maka yang kita ambil adalah hadis-hadis yang sahih atau minimal hasan. Ya, sekarang di tengah kita banyak sekali riwayat-riwayat yang tidak jelas sahih tidaknya, kemudian di-share di WhatsApp dan sebagainya di sosial media intinya. Kemudian apa? Banyak orang yang dengan mudah menerimanya, ya. Padahal belum tentu itu hadis yang sahih. Bahkan sebagian sengaja berbuat hadis yang dusta, kemudian di akhirnya ditulis rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al Bukhari. Ini kekeliruan. Rasul mengatakan man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdosa atas namaku, maka silakan ambil tempat tinggalnya di dalam neraka. Tidak boleh berdusta di atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik apapun niat seseorang untuk mengingatkan orang agar rajin salat, untuk mengingatkan orang agar rajin puasa, mengingatkan orang agar beramal kebaikan, tapi dia sengaja membuat hadis yang dusta, ya, maka itu haram, tidak diperbolehkan. Ya. Makanya kita mengetahui perkara-perkara tentang hari akhir, tanda-tanda hari kiamat, ya, kiamat kecil atau kiamat besar, itu dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kita wajib membenarkannya, kita wajib mengimaninya. Poin keberapa tadi? Kedua. Poin yang ketiga, ijtinabu manahan wa zajar, meninggalkan apa yang beliau larang. Baik itu perbuatan, baik itu ucapan, baik itu sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang buruk, ya, yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wasallam, dilarang oleh Islam, maka kita wajib meninggalkannya. Ini sesuai dengan tadi yang kita bacakan dari surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, ya. Apa yang beliau berikan pada kalian maka ambillah, tapi apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Dan Rasul juga mengatakan, mana haitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fasata'tu fa'tu minhu masata'tum. Ya. Apa yang aku larang kalian darinya maka tinggalkanlah, sudahilah. Dan apa yang aku perintahkan maka lakukanlah, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Jadi sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Makanya kalau kita sudah mengetahui ada perkara-perkara yang dilarang dan perkara yang paling tinggi derajatnya yang dilarang itu perkara apa namanya? Ya, haram. Ya, di bawahnya haram ada
makruh, ya, maka kita tinggalkan. Yang haram harus kita tinggalkan. Ya, yang haram kita harus tinggalkan. Ketika kita mengetahui dan banyak dari dosa-dosa besar yang kita ketahui, ya, entah itu kesyirikan, entah itu sihir, entah itu makan harta anak yatim, entah itu makan harta riba, entah itu apa lagi, membunuh, durhaka kepada orang tua, ya, atau apa lagi, mencuri, merampok, berbuat curang, ya, lari dari medan perang, menuduh orang berzina, ya, termasuk perzinahan itu sendiri, atau hal-hal banyak berkaitan masalah kesyirikan itu banyak sekali, ya, hal-hal berkaitan masalah dunia, perdukunan, sihir banyak sekali, ya, dan lain sebagainya, maka itu wajib kita tinggalkan. Ikhwan sekalian azanil wa iyyakum, ya, saya lumayan sering ya dikirimi ada orang-orang Saudi di sini. Biasa mereka punya pembantu-pembantu, kemudian pembantu itu punya buku-buku, ya, buku-buku ada tulisan-tulisan dengan bahasa Indonesia. Tanya, mereka takut ketika ada apa? Ada pembantunya yang melakukan sihir. Karena memang negara yang terkenal dengan sihirnya itu dari mana? Di antaranya Indonesia. Yang kedua, hah? Sudan, benar Sudan. Orang Afrika lah, secara umum Sudan, tapi secara umum biasanya Sudan. Indonesia dan Sudan. Kalau ada orang Filipina, Muslimah tahu sihir, itu biasanya dari mana? Dari temannya, ya orang Indonesia atau teman yang lainnya. Ini yang sangat disayangkan. Mereka sampai kirim, ya kirim. Terakhir beberapa hari yang lalu ada yang kirim sampai 50 sekian lembar, bukan lembar apa? Halaman dikirim, ini apa isinya? Subhanallah, setelah saya lihat yang terakhir kemarin ini isinya bagus sekali, kalimat-kalimat indah, hadis-hadis, ayat-ayat, kalimat-kalimat hikmah, bijak. Ini kayak orang menuntut ilmu gitu loh. Dan banyak sekali sampai 50, tapi nggak tak baca semuanya, kurang lebih udah ini kayak baik bagus semuanya. Ya. Tinggal dikabari, alhamdulillah semuanya baik, kalimat thayyibah, ungkapan-ungkapan yang indah, hadis-hadis, ayat dan sebagainya, lega mereka, ya. Karena di satu sisi juga, ya, antum tahu bahwa saya pemerintah sini sangat tegas dan keras berkaitan dengan masalah apa? Sihir, ya. Selain itu kesyirikan merugikan dirinya sendiri, merugikan orang yang melakukannya, dan sebagian yang sangat disayangkan, sebagian dari mereka itu tidak tahu terkadang ada yang disangoni ya oleh orang tuanya, atau oleh mungkin pamannya, oleh tetangganya, atau oleh orang pintar di kampungnya, atau apa, ini buat buat jaga-jaga supaya aman di sana. Ini supaya nanti kamu disukai, disayangi oleh kafil, atau dengan kalimat-kalimat yang lainnya, ya. Dan macam-macam ikhwas sekalian, ya. Terkadang saya ditelepon juga, aduh macam-macam orang-orang itu khawatir mereka, ya. Atau aduh macam-macam kalau diceritakan, ya. Dan di antara yang mereka kirim melalui apa? Tadi tulisan-tulisan, ya. Ada yang tulisannya ada yang curhat, ya, ada yang lama nggak pulang, ada yang kangen keluarga, macam-macam, ya. Jadi kita tahu apa curhatan mereka, kasihan juga. Tapi secara umum aman alhamdulillah. Meskipun sebagian ada yang membawa buku-buku yang aneh-aneh. Buku-buku yang aneh-aneh apa sih namanya ya? Pokoknya buku-buku yang aneh-aneh lah, ya. Buku-buku yang berkaitan dengan masalah sihir itu tinggal diamalkan saja mungkin, wallahu a'lam. Ya. Wah, ini perlu dikasih tahu, ini buku berbahaya, bakar atau jauhkan dari mereka. Karena bisa jadi mereka itu tidak paham. Meskipun bisa jadi mungkin ada yang sengaja bawa seperti itu. Baik. Nah, ini untuk poin yang keberapa? Ketiga. Poin yang keempat, karena sebagai ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, yang sangat disayangkan, ya, sebagian dari kita kita entah disebut, kita di sini disebut sebagai apa sih? Ada yang menyebut BMI, Buruh Migran Indonesia. Ada yang menyebut dengan apa lagi? PMI, Pekerja Migran Indonesia gitu. Hah? Palang merah. Ada yang menyebut dengan apa? TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Ada yang menyebut dengan pahlawan devisa yang terzalimi. Ya, dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, terkadang orang kalau jauh dari orang lain, ya, itu kan kesukaannya macam-macam. Ya tidak. Ya, apalagi kalau punya keinginan-keinginan yang terpendam, jauh dari istri, jauh dari suami, ya enggak? Jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari siapa lagi. Ya, akhirnya macam-macam. Ya, makanya
solusi supaya aman dari semua itu, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Dan ini nih wajah-wajah yang baik nih di sini nih. Nah, atau perlu kita sorot di Zoom supaya kelihatan nih wajah-wajah yang baik ini, Masya Allah. Ya. Jadi perlu kita semakin jauh semakin perlu untuk membentengi diri dari hal-hal yang buruk. Ya, ini wajib kita menjaga diri. Baik, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh beribadah pada Allah kecuali dengan tata cara yang dibolehkan oleh syariat. Ya, syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita salat harus sesuai dengan tuntunan. Kita wudu harus sesuai dengan tuntunan. Kita umroh harus sesuai dengan tuntunan. Alangkah banyak jamaah umroh termasuk di antara dari Indonesia yang mengamalkan yang umroh tidak sesuai dengan tuntunan. Teriak-teriak mengganggu orang lain, ada yang bahkan baca Pancasila, ya enggak? Wah, ini parah ini. Ini bahaya sekali seperti ini ya. Ibadah diimprovisasi. Ini masalah sebagian orang Indonesia yang seperti ini ya. Dan ada beberapa negara yang lain juga. Ada yang sholat di sofa dan marwah, ada yang setiap apa ya, pokoknya tempat-tempat tertentu dielus-elus, diusap-usap, ya, ngalap berkah dengan tempat-tempat tersebut dan lain sebagainya. Makanya kita butuh belajar umroh yang sesuai dengan tuntunan. Umroh simpel padahal, ya, tinggal ihram, tawaf, sa'i, cukur. Dengan cukur ini tahalul, dengan tata caranya pun simpel. Ya, kalau kita tahu tata caranya yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, aman kita. Walhamdulillah. Ya, makanya kita butuh belajar. Wajib belajar bahkan ya. Bahkan wajib belajar. Apa saja yang akan kita lakukan wajib dipelajari. Ya, antum pengen bisnis, wajib belajar tentang bisnis. Antum pengen puasa, wajib belajar tentang puasa. Mau sholat, antum tidak belajar tentang sholat, sesat. Ya tidak. Mau wudhu, tidak tahu tata cara tentang wudhu, sesat juga. Wudhunya bagaimana nanti? Ya, semuanya harus belajar. Makanya Rasulullah SAW kemudian mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan kami itu agama ini, ya, yang tidak termasuk bagian darinya, maka amalnya tersebut tertolak. Ya. Jadi kalau ada yang berbuat perkara-perkara baru dalam agama, ya yakin itu bagian dari agama, ya yakin termasuk petunjuk Rasulullah SAW, ya kemudian dia amalkan, maka tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal sunnah, tuntunan Rasul, petunjuk Rasul itu simple, tinggal kita pelajari, ya, kemudian diamalkan gitu saja. Masalahnya adalah banyak atau sebagian orang ada yang apa menambah-nambahi dari perkara baru dalam agama yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai bid'ah, ya, yang kemudian akhirnya diamalkan di tengah masyarakat, yang kemudian akhirnya banyak orang yang jauh, ya, dari tuntunan Rasul, dari sunnah Rasulullah SAW. Ya. Makanya perlunya kita belajar dari sumber yang tepat, belajar dari guru yang tepat, dari syekh yang tepat, dari ulama yang tepat supaya kita tidak keliru. Ya, kalau kita mengambil ilmu dari orang-orang yang aneh-aneh, ya, nanti yang didapatkan pun aneh-aneh. Ya, makanya alhamdulillah secara umum fitrah kita ini, ya, ketika dinasehati, disampaikan kebenaran itu akan menerima. Ya, yang menjadi masalah itu para penyeru kepada kebatilan itu, para penyeru kepada amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya, yang menghalang-halangi orang dari kebaikan, ya, yang menghalang-halangi orang dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ya banyak alhamdulillah masyarakat yang ketika disampaikan dalil, ya karena dalilnya sesuai fitrah, kita ini belajar Al-Quran, belajar sunnah atau belajar agama ini ya dengan dalil, ya bukan dengan perasaan, bukan dengan apalagi mimpi-mimpi, ya bukan bukan kemudian agama ini juga untuk menghasut. Agama ini kita menyampaikan bagaimana masyarakat beribadah pada Allah dengan baik dan benar. Mereka bisa mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, jauh dari kesyirikan. Ya, ibadahnya lurus, ibadahnya baik dan benar itu. Ya. Tapi kemudian ada orang-orang yang menghasut-hasut, yang menjuluki orang dengan julukan-julukan yang tidak benar. Ya, entah itu dengan julukan apa?
Wahabi, julukan apa lagi? Ya macam-macam lah di tengah masyarakat. Ya. Padahal yang disampaikan adalah Al-Quran hadis. Ya, makanya para jamaah sekalian, na'azanillahu wa iyyakum, poin pentingnya kita dalam masalah ibadah ya harus belajar tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini 4 poin yang menjadi konsekuensi dari kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Siapa yang bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, ya dia berusaha mengamalkan 4 poin tersebut. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan ini saja yang bisa disampaikan para jamaah pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada 1 menit kurang lebih ya. Wallahu taala alam. Subhanakallah kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.